Bapak dan anak asal Jombang ditangkap polisi di Tulungagung, Jawa Timur atas kasus pencurian sepeda motor di beberapa lokasi. Ironisnya salah satu pelaku masih berusia 16 tahun dan berstatus pelajar SMP. Inilah detik-detik saat polisi menangkap dua tersangka pelaku pencurian sepeda motor di Desa Jeli, Kecamatan Karangrejo, Tulungagung, Jawa Timur. Kedua tersangka adalah DY, 46 tahun, dan anak tirinya, SR, 16 tahun, yang masih bersekolah di salah satu SMP negeri di Jombang. Bapak dan anak ini diduga telah melakukan pencurian sepeda motor di 3 lokasi. 2 TKP di wilayah Kecamatan Karangrejo dan 1 TKP di wilayah Kecamatan Ngantru. Modusnya, pelaku berkeliling mencari sepeda motor yang terparkir dengan kunci masih tertancap. Setelah menemukan sasaran, tersangka DY melakukan eksekusi dan anaknya mengawasi situasi. Setelah berhasil, motor hasil curian dijual di wilayah Jombang. Pelaku tersebut ini bapak dan anak tiri. Kemudian pelaku tersebut berdasarkan track recordnya adalah residivis 2 kali di wilayah Jombang. Kemudian mereka melakukan aksinya juga pencurian R2 di wilayah Tulungagung. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal melaporkan. Seorang pelaku pencurian motor di area parkir resmi Mal di Sawah Besar, Jakarta diringkus polisi. Polisi berhasil menangkap pelaku yang ternyata residivis kasus yang sama. Kamera CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor di area parkir resmi sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Mangga 2 Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dalam waktu singkat, pelaku membawa kabur sepeda motor milik salah seorang pengunjung dengan melewati akses masuk area parkir. Berbekal video rekaman CCTV yang viral di media sosial, Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat akhirnya bisa meringkus pelaku. Pelaku tertangkap tangan saat tengah beraksi di area parkir resmi ITC Roxy Mas Gambir. Untuk pelaku tunggal sendirian dalam melakukan atau alias sendirian dalam melakukan aksi curanmor. Residivis atau bukan? Iya, terhadap pelaku YS merupakan residivis dalam kasus curanmor. Kepada polisi, pelaku mengaku kerap beraksi di area parkir resmi pusat perbelanjaan karena tidak adanya penjaga sehingga jauh lebih mudah. Motor hasil curiannya kemudian dijual kepada seorang penada sebesar 2 juta rupiah. Saya gunain buat kebutuhan hari-hari saya, Pak. Buat makan, buat kos. Kerjaan sehari-hari? Nganggur, Pak. Dari hasil pemeriksaan pelaku ternyata seorang residivis kambuhan atas kasus yang sama dan merupakan pelaku tunggal. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pelaku perampokan minimarket di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat yang sempat menyekap korbannya diringkus anggota Polda Metro Jaya. Dua pelaku perampokan minimarket dibawa petugas Subdit Jatnan-Ras Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kedua pelaku masing-masing berinisial DAR dan TAZ sebelumnya dibekuk petugas di Jalan Brigjen HRM Waitakusuma, Simagalih, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan polisi, aksi perampokan minimarket ternyata diotaki oleh seorang asisten kepala toko minimarket. Dalam aksinya, para pelaku berhasil membawa kabur uang tunai dari brankas senilai hampir 50 juta rupiah. Pelaku bahkan sempat memukul karyawan minimarket dan menyekapnya di sebuah gudang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Seorang pelaku curanmor ditangkap polisi di Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam aksinya, pelaku kerap kali membongkar motor curian dan menjualnya secara terpisah untuk menghilangkan jejak. Unit Resmob Polsek Talo, Makassar, Sulawesi Selatan menangkap seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor yang meresahkan warga. Proses penangkapan ini sempat menjadi tontonan warga sekitar. Dari catatan polisi, pelaku sudah 8 kali terlibat dalam kasus pencurian sepeda motor dan bentor di berbagai lokasi. Untuk mengelabui petugas, pelaku membongkar kendaraan hasil curian, kemudian menjual bagian-bagiannya secara terpisah.
Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, yakni alat-alat perkakas yang digunakan untuk membongkar motor, serta sisa rangka kendaraan yang telah dipreteli, dibongkar. Pelaku ini pura-pura di motor untuk mencari korban, mencari motor yang terparkir. Setelah motor terparkir itu, kemudian motor itu diambil lalu dibawa pulang ke rumahnya. Lalu menyusul kemudian baru kembali ambil sepedanya ditinggal. Hingga kini, polisi masih menyelidiki kasus ini untuk menelusuri kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat. Polisi juga masih mencari sisa hasil kejahatan pelaku yang belum diketahui. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. 4 pelaku pemalakan sopir taksi online di Jembatan 3 Penjaringan Jakarta Utara akhirnya ditangkap polisi. Para pelaku ini kerap beraksi di pintu keluar tol memanfaatkan situasi saat kemacetan arus lalu lintas. Polisi menangkap 4 pria yang diduga pelaku pemalakan sopir taksi online di kawasan Jembatan 3 Penjaringan Jakarta Utara. Polisi juga meminta pelaku untuk menunjukkan dompet berisi identitas dan kartu uang elektronik korban yang dibuang di bawah jembatan. Dari keterangan polisi, para pelaku memeras korban dengan berpura-pura menjadi juru parkir liar. Saat kondisi jalan sedang macet, para pelaku menghampiri mobil korban dan meminta sejumlah uang secara paksa. Bahkan pelaku juga tidak segan merampas tas dan dompet korban. Dia adalah supir ojek online atau mobil. Ya biasa bahwa pelaku ini adalah Pak Oga, dengan modus Pak Oga. Lalu saat diberikan uang oleh si korban, karena melihat ada etol di atas dashboard mobil, lalu diambil oleh si Pak Oga ini. Dari tangan pelaku, polisi menyita uang sebesar Rp100.000, 3 buah kartu uang elektronik, dan kartu identitas. Hingga kini, keempat pelaku masih diperiksa anggota Polsek Penjaringan Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Buron 8 tahun pelaku pembunuhan tukang santet di Jember, Jawa Timur ditangkap polisi saat bersembunyi di Bali. Bersama 2 temannya yang masih buron, pelaku menghabisi nyawa korban yang dikenal sebagai dukun yang mampu mengobati berbagai penyakit. Seorang pemuda berinisial TO dikeler ke Polres Jember dari pelariannya di Bali. TO merupakan pelaku pembunuhan terhadap SA, warga desa Yosorati, Kecamatan Sumber Baru, Jember pada tahun 2017. Bersama 2 temannya yang masih buron, pelaku menghabisi nyawa korban yang dikenal sebagai dukun yang mampu mengobati berbagai penyakit. Kapolres Jember, AKBP Bobi Adimas Chandra Putra mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku dendam terhadap korban setelah salah satu saudaranya meninggal dunia usai menjalani pengobatan pada korban. Ini melakukan aksi pembunuhan ini dikarenakan memiliki motif sakit hati atau marah ketika saudaranya atau sepupu tersangka ini atas nama almarhum SA ini meninggal, yang diduga oleh tersangka ini dikarenakan santet oleh korban SA. Atas ulahnya, pelaku dijerat pasal 340 subsidiar 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman seberat-beratnya hukuman mati. Di Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Sidang gugatan perdata Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Gugatan ini dilakukan Lisa untuk memperjuangkan identitas anaknya yang diduga darah daging Ridwan Kamil. Lisa Mariana menyatakan kekecewaannya menanggapi ketidakhadiran pihak Ridwan Kamil dalam sidang gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bandung. Sebelumnya, Lisa datang didampingi tim kuasa hukumnya beranggotakan 10 orang. Sidang dengan agenda mediasi ini dijadwalkan digelar pada pukul 9 Senin siang. Namun pihak Ridwan Kamil tidak kunjung datang hingga kami pun terpaksa menunda sidang tersebut. Bermartabatlah hadir, hargai proses persidangan ini. Hargai juga pengadilan negeri ini agar bisa menjadi contoh kepada publik. Sebelumnya, gugatan perdata dilayangkan Lisa Mariana ke Pengadilan Negeri Bandung
untuk memperjuangkan identitas anaknya. Lisa bersikukuh anaknya ini merupakan anak Ridwan Kamil. Setelah ditunda, sidang akan kembali digelar pekan depan dengan agenda yang sama. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah mewah berlantai 2 hangus terbakar di Surabaya, Jawa Timur. Kebakaran ini terjadi diduga akibat korsleting listrik. Api membakar lantai 2 sebuah rumah mewah di Jalan Bratang Gede 6C, Surabaya, Jawa Timur. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berjibaku untuk memadamkan api. Sebanyak 8 unit mobil dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Surabaya dikerahkan ke lokasi kejadian. Sementara itu titik api diketahui berasal dari ruang olahraga, di mana di dalamnya terdapat tumpukan handuk dan kertas serta peralatan gym. Diduga kebakaran ini dipicu akibat korsleting listrik. Sarana olahraga untuk keluarga. Lantai 2 atau? Lantai 2. Lantai 2 ya. Dugaannya apa? Dugaan awal ya korsleting itu karena di situ ada colokan, memang ada kabel di situ, tidak tahu. Kebakaran berhasil dipadamkan kurang lebih 30 menit setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, gudang penyimpanan limbah batu bara di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ambruk dan menimpa 2 orang pekerja. Akibat insiden, 1 pekerja meninggal, seorang lain alami luka berat tengah dalam penanganan medis di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Insiden naas menimpa 2 pekerja yang hendak merenovasi gudang penyimpanan limbah batu bara di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Proses tim rescue mengevakuasi kedua korban berjalan dramatis. Kondisi korban yang tertimbun material limbah batu bara usai gudang penyimpanan batu bara ambruk. 1 pekerja tewas, Yuki Sutisna. Posisinya tepat tertimpa besi konstruksi besar dan seluruh tubuhnya tertimbun limbah. Sementara seorang pekerja lain, Yadi Mulyadi, yang selamat alami luka berat hingga patah tulang dengan besi tertancap bagian pinggul segera dilarikan ke rumah sakit guna penanganan medis. Beratnya besi menyulitkan proses evakuasi tim SAR yang berlangsung 3 jam. Timpa tepat tertimpa besi dan juga limbah batu bara, sehingga proses evakuasinya lumayan membutuhkan waktu yang lama. Saat ini, korban selamat sudah dilarikan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung, dan tengah mendapatkan perawatan intensif. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil truk bermuatan hebel tengah melintas di palang pintu perlintasan kereta di Desa Daru, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Banten pada Senin sore. Tiba-tiba putus tali pengikat dan menimpa warga yang sedang parkir. Mobil bermuatan bata hebel terekam CCTV saat melintas perlintasan kereta di Desa Daru, Jambe, Kabupaten Tangerang, Banten. Naas akibat jalan bergelombang menyebabkan truk tidak seimbang hingga tali pengikat terputus. Akibatnya, seorang warga, Harun, yang menjadi pengatur lalu lintas rel menjadi korban. Ia terhantam material batu lalu terpental beberapa meter dari titik kejadian. Korban menderita luka pada bagian belakang kepala dan harus dilarikan ke Rumah Sakit Tobat Balaraja. Hasil pemeriksaan, tali pengikat bata tidak kuat menahan beban yang diangkut truk. Sementara, usai mendapatkan perawatan, kondisi korban sudah membaik dan polisi masih mendalami apakah ada unsur kelalaian dalam kejadian ini. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Viral, seorang wanita harus mendapatkan 7 jahitan di kepala usai tertimpa pengeras suara berukuran besar di Bondowoso, Jawa Timur. 2 orang anak kecil juga tertimpa namun hanya menderita luka ringan. Pengeras suara yang ditumpuk setinggi 5 meter mendadak roboh saat pawai di Desa Sumber Anyar, Kecamatan Jambesari, Darussolah, Bondowoso, Jawa Timur. Pengeras suara itu tepat menimpa seorang perempuan berusia 17 tahun yang berjalan di belakangnya. 2 bocil laki-laki juga menjadi korban dalam peristiwa itu.
Kejadian ini sempat terekam dalam video dan viral di media sosial. Korban akhirnya dibawa ke puskesmas. Ia harus mendapatkan 7 jahitan di kepalanya dan tangannya juga bengkak. Dan masih melakukan aktivitas biasanya. Dan saya tidak akan melakukan penunjukan terhadap panitia manapun pemilik sound sistem menganggap kejadian tersebut murni musibah. Usai kejadian, Polsek setempat memberikan pembinaan dan himbauan kepada panitia penyelenggara serta pemilik pengeras suara. Mereka diminta lebih memperhatikan aspek keselamatan, terutama ketika menggunakan instalasi audio berukuran besar di area yang dipenuhi pepohonan. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat salah injak rem, sebuah minibus menabrak 6 motor yang tengah berhenti di lampu merah di Jalan Letnan Sutopo, Serpong, Tangerang Selatan. Akibat kecelakaan ini, para pengendara motor pun terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena terluka. Inilah detik-detik sebuah minibus menghantam 6 sepeda motor yang sedang berhenti di lampu merah Jalan Letnan Sutopo, Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Diduga pengendara minibus menginjak pedal gas saat hendak berhenti. Minibus ini awalnya melaju dari arah Pasar Modern BSD, tiba-tiba melaju kencang saat mendekati lampu merah. Dari pemeriksaan polisi, pelaku salah menginjak pedal rem saat hendak berhenti dan seketika menabrak kendaraan di depannya. Kendaraan tersebut yang dikendarai oleh saudara A melaju dari arah Ciater ke arah ITC. Setibanya di TKP, tepatnya di depan BSD Autofart di lampu merah presisi, kendaraan tersebut salah menginjak tuas, yang seharusnya tuas rem yang diinjak, malah sebaliknya tuas gas yang diinjak. Akibat kecelakaan ini, para pengendara motor pun terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka-luka. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan ribu driver ojek online yang tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia berunjuk rasa di Istana Merdeka, Jakarta. Selain demo, mereka juga mematikan seluruh layanan aplikasi ojol selama 24 jam. Sekitar 25.000 pengemudi ojek online baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 berunjuk rasa di sejumlah titik seperti di depan Istana Merdeka, kantor Kementerian Perhubungan serta gedung DPR MPR. Dalam aksinya, massa menyampaikan beberapa tuntutan, diantaranya mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menjatuhkan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi yang melanggar regulasi. Itu melanggar aturannya sendiri, gitu loh. Maka dari itu, ayo dong kita sama-sama Kementerian Perhubungan, ayo tanggung jawab atas apa barang yang mereka buat, PM12 yang mereka buat. Itu. Nah, kalau itu dari sini, ya kita coba melihat apa respon dari Kementerian Perhubungan. Mereka juga mendesak Komisi 5 DPR menggelar RDP dengan melibatkan Kemenhub, Asosiasi Pengemudi maupun aplikator. Selain itu, para pengemudi ojol ini juga meminta pemotongan aplikasi maksimal hanya 10%. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara seorang driver mobil online di Purwakarta, Jawa Barat ditangkap polisi gara-gara mengacungkan sebuah benda diduga senjata api jenis pistol ketika diajak demo oleh para pengemudi ojol pada hari Selasa siang. Pengendara taksi berbasis aplikasi ini menolak berhenti saat sejumlah driver online mengajak untuk mengikuti demo di Jalan RE Marta Dinata, Purwakarta, Jawa Barat. Bahkan diduga sang sopir mengacungkan senjata api jenis pistol kepada rekan sopir lainnya, memicu ketegangan. Pelaku yang panik langsung tancap gas menuju arah Bandung, bahkan seorang pengemudi ojol pun nyaris terserempet. Sejumlah polisi dari Satreskrim Polres Purwakarta yang berjaga di lokasi ini langsung menghampiri. Para pengemudi ojol dan mobil online bersama polisi langsung mengejar pelaku. Tak lama, pelaku diamankan di Perum Ciganaya, Indah, Purwakarta. Polisi langsung menyita sebuah benda yang menyerupai senjata api jenis pistol yang dibawa driver mobil online ini. Dapat satu orderan, terus ceritanya dia mau dimatikan, tapi yang orderan kedua tetap dinyalakan. Kena lagi. Dapatlah kena lagi. Begitu dipegat di pertigaan, kacungkeun senpi tadi.
Pelaku kemudian dibawa ke Mapolres Purwakarta untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Anyus melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 Joko Widodo menghadiri pemeriksaan di Bareskrim Polri sebagai terlapor terkait tudingan ijazah palsu. Jokowi dicecar 22 pertanyaan oleh penyidik terkait riwayat pendidikan. Penyidik Bareskrim Polri memanggil Presiden ke-7 Joko Widodo untuk diperiksa sebagai terlapor dalam kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu yang dilayangkan Egy Sujana, pembela utama dan aktivis. Dalam pemeriksaannya selama 1 jam, Jokowi dicecar 22 pertanyaan oleh penyidik terkait riwayat pendidikan. Jokowi juga akan menunjukkan ijazahnya saat di peradilan dalam kasus dugaan ijazah palsu. Sebelumnya Jokowi telah mengutus adik iparnya Wahyudi Andrianto untuk menyerahkan ijazah SMA dan kuliah dari Universitas Gadjah Mada kepada penyidik Bareskrim Polri untuk dilakukan uji laboratorium forensik. Dari Bareskrim untuk memberikan keterangan atas aduan dari masyarakat kepada Bareskrim, dan saya memenuhi undangan itu. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Bareskrim. Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA, sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan saat mahasiswa saya di sekitar itu. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Pemirsa, kabar duka datang dari jemaah haji asal Indonesia yang meninggal dunia di pesawat saat penerbangan menuju Bandara Jeddah, Arab Saudi. Almarhum lansia berumur 67 tahun, jemaah asal Curug Tangerang sempat alami sesak nafas sebelum menghembuskan nafas terakhir. Kusnandar Endi Miharja, 67 tahun, jemaah haji kloter JKG 40, meninggal dunia dalam penerbangan menuju Jeddah. Almarhum meninggal saat tengah penerbangan menuju Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi, dan sempat mengeluhkan sakit di dada pada istri yang mendampinginya. Sempat alami sesak nafas dan mendapat perawatan medis dari dokter, namun nyawanya tak tertolong. Almarhum telah dimakamkan di pemakaman Zahban, Kota Jeddah, Arab Saudi. Atas nama Bapak Kusnandar Endi Miharja pada usia 67 tahun. Beliau meninggal di dalam pesawat Garuda sebelum mendarat di Bandara Abdul Aziz Jeddah dan telah dimakamkan kemarin siang di makam Zahban di Kota Jeddah. Tercatat, sebanyak 31 jemaah haji Indonesia meninggal dunia. Berdasarkan data sistem komputerisasi haji terpadu, lebih dari 125.000 jemaah haji Indonesia tiba di Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, 86.777 jemaah diantaranya bergeser ke Mekah sejak 10 hingga 25 Mei 2025 bagi jemaah yang mengawali perjalanan dari Madinah. Satu harapan penyelenggara ibadah haji tahun 2025 berjalan lancar hingga tiba masa puncak haji. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ramdhani melaporkan. Pemirsa, PT MNC Life Assurance menggandeng PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo dalam memperkuat layanan proteksi keuangan di tengah masyarakat. Kerjasama kedua perusahaan ini diresmikan di MNC Bank Tower, Kebon Sirih, Jakarta. Kemitraan antara PT MNC Life Assurance dan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo atau Bank Sulutgo melahirkan produk asuransi jiwa kredit bagi para peminjam dana di Bank Sulutgo. Kerjasama strategis ini menghadirkan perlindungan bagi nasabah Bank Sulutgo selama masa pinjaman berlangsung.
Sebagai mitra, MNC Life akan menjamin sisa pinjaman dilunasi sehingga tidak menjadi beban bagi ahli waris atau keluarga nasabah. Ini merupakan bukti kuat bahwa MNC Life terus melakukan penetrasi asuransi di seluruh Indonesia, bekerjasama dengan lembaga pemberi kredit, apapun itu, baik bank, multi-finance, leasing. Dengan adanya produk asuransi jiwa kredit ini, memastikan bahwa ahli waris tetap dapat melanjutkan hidup tanpa harus melunasi sisa pinjaman, karena selanjutnya akan dilunasi oleh MNC Life. Kerjasama dengan PT MNC Life Assurance menjadi upaya Bank Sulut Go dalam meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada nasabah, khususnya dalam bentuk proteksi atau risiko-risiko yang tidak terduga. Memberikan apresiasi untuk MNC Life karena kita sudah bisa berkolaborasi, terutama di bidang penjaminan atau kita covering risk untuk risiko kredit. Risiko adalah bagian dari bisnis perbankan, sehingga dari Bank Sulut Go bisa berkembang juga ke depan, maka ada beberapa risiko yang harus kita cover, termasuk di dalamnya kita melakukan mitigasi kredit. Kemitraan dengan Bank Sulut Go ini menjadi bagian dari komitmen MNC Life, anak perusahaan dari PT MNC Capital Indonesia Tbk, dalam memperluas jangkauan layanan asuransi di tanah air, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Dari Jakarta, Ade Firmansyah News melaporkan. Pemirsa, salah satu cara terbaik untuk menjaga kesehatan dan stamina tubuh yakni berolahraga. Ada olahraga yang unik, menyenangkan, dan efektif membakar kalori hingga 3 kali lipat dari olahraga pada umumnya. Namanya trampolin dance atau senam trampolin. Penasaran? Berikut informasinya untuk Anda. Gerakan-gerakan dance yang menyenangkan di atas trampolin, berpacu dengan alunan musik dan menyehatkan tentunya. Pemirsa, siapa sih yang nggak mau badan fit dan stamina tubuh tetap oke? Nah, kali ini saya mau mengajak Anda untuk berolahraga yang seru, fun, tapi tetap bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Yuk! Trampolin dance atau senam trampolin menjadi semakin populer dan diminati kaum wanita yang ingin berolahraga kardio. Tak sekedar menyenangkan, tetapi juga sangat efektif dalam membakar kalori dan meningkatkan kebugaran kardiovaskular loh. Dalam olahraga ini, seluruh bagian tubuh ikut bergerak, mulai dari ujung kepala sampai kaki. Manfaat lain yang diperoleh jika rutin berlatih trampolin dance dapat memperkuat otot dan kepadatan tulang. Untuk pemula, jangan khawatir, akan ada coach yang akan mengarahkan gerakan-gerakan yang aman bagi peserta sesuai level. Yang salah satunya untuk memperkuat otot jantung, meningkatkan kepadatan tulang, memperluas kapasitas paru-paru. Yang paling digemari menghilangkan stres, soalnya sambil loncat-loncat, teriak-teriak di atas trampolin. Basic pemula, terus progresif, lanjutan, sama mahir. Jadi nggak usah takut, ngelihat yang di TikTok nih yang terbang-terbang apa gimana. Kita nggak langsung itu, nanti kita ajarin dari tahap pemula dulu. Mayoritas peserta mengaku sangat menikmati olahraga ini karena sekali coba bikin ketagihan untuk terus merasakan sensasi olahraga yang menyenangkan berpacu dengan musik yang menambah semangat. Koordinasinya tuh antara kaki dulu apa tangan dulu, jadinya kayak ketinggalan sedikit sih awal-awal. Udah mulai terbiasa. Berasa banget, jadi lebih bugar rasanya. Lebih bugar ya? Kayak biasa. Nafas juga udah nggak terlalu ngos-ngosan kayak pas pertama awal-awal. Seneng banget sih, karena happy, bisa memperbaiki visceral fat juga, lemak yang ada di jantung, sama detak jantung juga bisa lebih bagus lagi sih. Bisa lebih mengurangi stres, sama fun aja sih Kak, sama bagus untuk detak jantung juga. Buat Anda yang masih bingung atau bosan dengan olahraga yang sudah biasa, trampolin dance bisa menjadi pilihan nih. Olahraga merupakan hal yang penting dilakukan untuk menjaga stamina tubuh. Nah, bagi Anda yang ingin berolahraga tapi tetap menyenangkan, bisa banget nih ikut trampolin dance. Dari Bekasi, Jawa Barat, Jen Cayani bersama juru kamera Abdul Rosyid melaporkan. Dadah!
Pemirsa, viral seorang siswa SMP menjadi korban pengeroyokan di Bangkalan, Jawa Timur. Mirisnya, aksi ini dilakukan oleh teman korban beserta beberapa orang dari keluarga pelaku tanpa berusaha dicegah orang-orang lain yang malah menontonnya. Insiden pengeroyokan terjadi di depan pintu gerbang salah satu SMP swasta di wilayah Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Korban berinisial AS yang masih berseragam didatangi sejumlah orang. Korban kemudian dianiaya di depan banyak orang tanpa ada satupun berani melerai. Salah satu pelaku pengeroyokan diduga masih satu sekolah dengan korban. Usai kejadian, keluarga korban langsung melapor ke Polres Bangkalan. Polisi pun kemudian memeriksa korban dan sejumlah saksi. Insiden ini berawal dari razia rambut para siswa oleh pihak sekolah. Namun pelaku berhasil lolos dari razia rambut tersebut. Namun karena korban iseng menggunting kunci rambut pelaku. Aksi isengnya berbuntut panjang karena pelaku mengadu kepada keluarganya dan berujung pengeroyokan korban. Menanggapi insiden ini, Dinas Pendidikan Bangkalan berkoordinasi dengan yayasan tempat SMP swasta tersebut bernaung agar meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada para siswanya. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Akibat tidak membawa surat-surat kendaraan saat akan keluarkan sepeda motor dari parkiran ruko perkantoran di Jalan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, seorang pria emosi kemudian adu pukul dengan seorang petugas keamanan. Bahkan pelaku nekat mengambil golok daging dari sepeda motornya dan mengejar petugas keamanan. Seorang pemotor pria ini terlibat baku hantam dengan petugas keamanan parkir di sebuah ruko perkantoran Jalan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Pemotor tersulut emosi lantaran diminta untuk menunjukkan surat kendaraan oleh petugas keamanan setempat saat sistem gate parkir sedang rusak. Keduanya pun terlibat duel hingga berusaha dilerai oleh warga setempat. Pelaku kembali ke sepeda motornya, kemudian mengambil golok daging dan mengejar petugas keamanan. Beruntung pelaku berhasil diamankan dan diserahkan ke petugas kepolisian dengan barang bukti berupa senjata jenis golok daging dan rekaman CCTV. Aksi menantang petugas keamanan ini karena pelaku tidak senang saat diminta untuk menunjukkan surat-surat kendaraannya. Menanyakan kelengkapan kendaraan, lalu si pelaku merasa tidak senang, lalu mengeluarkan senjata tajam berupa golok daging yang melakukan seperti pengancaman, seperti menantang dengan bahasa sini. Ya, lalu pelaku langsung sempat diamankan oleh pihak keamanan sana. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 2 tahun penjara. Di Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Pemirsa, aksi nekat dilakukan oleh seorang relawan saat hendak mengevakuasi mayat di Sungai Brantas, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Relawan ini nekat melompat dari atas jembatan saat jasad melintas di bawah jembatan Sungai Brantas. Seorang relawan Parubaya ini nekat melompat ke sungai berarus deras demi mengevakuasi jasad yang terbawa arus di Sungai Brantas, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Ia bersama mayat yang dipegangnya pun terseret arus sejauh 5 km. Penemuan mayat yang mengapung dari arah Sungai Brantas di Rolak 9 membuat Zainal Abidin mengejar keberadaan mayat yang terbawa arus. Saat mayat tanpa identitas melewati jembatan di Desa Ngrameng, Pungging, tanpa pikir panjang, berbekal pelampung di tubuhnya, Zainal melompat dari atas jembatan dengan ketinggian sekitar 20 meter dan langsung memegang mayat tersebut. Keduanya berhasil diselamatkan tim dari Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Mojokerto di Dam Keboturu. Diombang-ambingkan di sungai, Pak? Iya, memang kalau megang ke sana bingung, nggak bisa, ke sini nggak bisa. Jadi kita harus mengapung di atasnya mayat untuk bisa minggir. Memang arusnya kan terlalu deras. Tapi saya yakin saya tidak bisa tenggelam karena pakai ini. Diduga jasad adalah korban penyeberangan di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Mayat pria tanpa identitas itu langsung dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Sukandar Mojosari untuk dilakukan otopsi. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang pria mengamuk di sebuah toko di kawasan Laut Dendang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku seorang preman kampung merusak barang-barang di toko. Dalam rekaman CCTV, seorang pria mengamuk di sebuah toko di Laut Dendang, Deli Serdang pada semua karyawan. Pelaku mengucapkan kata kasar pada karyawan. Pelaku akhirnya pergi setelah ditenangkan orang dari luar toko. Namun pelaku menendang barang-barang dagangan. Polisi menangkap pelaku setelah video viral. Kegiatan siapa? Kenapa begitu jauh sampai kemari kamu datang? Pelaku ternyata preman kampung yang sering menakuti warga dengan suara bentakan keras untuk mendapatkan barang. Pelaku melakukan intimidasi kepada pihak pedagang dengan maksud tujuan pihak pedagang takut dan kemudian memberikan apa yang diinginkan si pelaku. Pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Medan Tembung. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Adi Palapahara, iNews melaporkan.